Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi penyusutan aset tetap sumber daya alam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Cecilia Clareta, Disa Putri Sakinah, Haris Priyo Wicaksono, Kesya Salwa Azahra, dan Nurjannah. Pengertian: sumber daya alam adalah barang-barang yang timbul atau ada karena proses alam, biasanya berupa minyak, gas bumi, barang-barang logam, batu bara, batu kapur, tanah liat, pasir, dan sebagainya. Aktiva tetap sumber daya alam dalam industri pertambangan umum adalah aktiva dalam bentuk barang tambang atau barang galian yang ada di dalam tanah. Karakteristik aset tetap sumber daya alam. 1. Mempunyai masa manfaat atau usia ekonomis terbatas. Secara fisik, pada suatu saat akan habis karena penambangan. 2. Setelah masa manfaatnya habis, aktiva yang bersangkutan tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Biaya aktiva tetap sumber daya alam. 1. Biaya yang berhubungan dengan perolehan hak perusahaan atas barang tambang. Yang kedua, biaya eksplorasi meliputi biaya perizinan eksplorasi, biaya survei, biaya pembebasan tanah, biaya peralatan, biaya pemboran, dan biaya lain-lainnya. 3. Biaya pengembangan dan konstruksi meliputi biaya pembangunan fasilitas dan sarana yang mendukung produksi seperti pembuatan jalan masuk lokasi penambangan, penyediaan bangunan, dan penyediaan mesin-mesin. 4. Biaya produksi penambangan atau eksploitasi meliputi biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan mulai dari pengangkatan barang tambang ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Biaya aktiva tetap sumber daya alam. A. Biaya-biaya yang masa manfaatnya habis bersamaan dengan habisnya cadangan barang tambang atau biaya-biaya yang menjadi harga perolehan aktiva tetap sumber daya alam meliputi 1. Biaya perolehan hak perusahaan atas barang tambang, 2. Biaya eksploitasi, 3. Biaya pengembangan dalam bentuk biaya konstruksi sarana yang tidak memiliki manfaat masa depan setelah cadangan barang tambang habis, misalnya terowongan. B. Biaya konstruksi dalam bentuk biaya konstruksi aktiva tetap seperti bangunan dan mesin-mesin pertambangan. Besarnya depresi atau tarif depresi ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. A. Harga perolehan aktiva tetap sumber daya alam. B. Taksiran barang tambang yang dapat dieksploitasi. C. Taksiran nilai residu dari tanah tempat barang tambang itu berada apabila barang tambang telah habis. Rumus perhitungan tarif tunggal depresi. Tarif depresi sama dengan perolehan aktiva sumber daya alam dikurang nilai residu tanah dibagi taksiran jumlah satuan barang tambang yang terkandung. Hari ini saya akan memberikan contoh soal beserta jawaban dari depresi sumber daya alam. Dari data di atas diminta menghitung yang A, harga perolehan aktiva tetap sumber daya alam. Bagaimana cara menghitungnya? Berikut saya akan menjawabnya. Yang A, cara menghitung harga perolehan dengan mengurangi harga perolehan hak atas perusahaan barang tambang senilai 250 juta dikurangi nilai residu. Nilai residu di sini adalah 25 juta dibagi taksiran barang tambang yang dapat dihasilkan. Jadi harga perolehannya sebesar 250 juta dikurang nilai residu, yaitu sebesar 25 juta dibagi taksiran barang tambang yang dapat dihasilkan, yaitu 5 juta ton. Sama dengan 250 juta dikurang 25 juta, 225 juta dibagi 5 juta, yaitu sebesar 45 rupiah. Soal berikutnya yaitu B. Hitung tarif depresi persatuan barang tambang. Bagaimana penghitungannya? Penghitungannya yaitu
total biaya ditambah biaya pengembangan dikurang nilai residu dibagi barang tambang yang dapat dihasilkan. Total biayanya yaitu sebesar 700 juta. Dari mana 700 juta? Yaitu harga perolehan hak atas perusahaan ditambah biaya eksplorasi, ditambah biaya pengembangan, dikurang nilai residu, itu sebesar 25 juta, dibagi barang tambang yang dapat dihasilkan yaitu sebesar 5 juta ton. Yaitu harga persatuan barang, tarif deflasi persatuan barang yaitu sebesar 305 rupiah. Ya, lanjut soal berikutnya yaitu C, hitung deflasi periode tahun 2018. Cara penghitungannya yaitu tarif deflasi persatuan barang yang tadi dikali tambang yang berhasil ditambang dalam periode tersebut sebanyak 50.000 ton. Tinggal dikalikan saja tarif deflasi persatuan barang tambang dikali barang tambang yang berhasil ditambang dalam periode 2018 yaitu sebesar 50.000 ton. Jadi deflasi periode pada tahun 2018 yaitu sebesar 15.250.000. Soal berikutnya yaitu buat jurnal untuk mencatat deflasi tahun 2018 ya, ini bukan 14. 2018 yaitu berikut. Sumber maka akun yang harus dipakai dalam jurnal ini adalah deflasi aktiva tetap sumber daya alam sebesar 15.250.000. Di kolom kredit yaitu digunakan akun akumulasi deflasi aktiva tetap sumber daya alam sebesar 16.250.000. Maka balance ya, kolom debit dan kredit sama. Ya, cukup itu saja tutorial dari contoh soal deflasi sumber daya alam. Contoh soal dan penyelesaian. PT Batubara menginvestasikan 25 miliar dalam sebuah tambang batubara yang ditaksir akan menghasilkan 5 juta ton batubara tanpa nilai residu. Tahun pertama, PT Batubara telah menambang 400.000 ton batubara. Soal yang diminta: A. Catatlah jurnal untuk perolehan tambang batubara. B. Hitunglah beban deflasi untuk tahun pertama. Cara menjawab soal yang A. Jurnal untuk perolehan tambang batubara pada tahun pertama yaitu tambang batubara pada kas dengan nominal 25 miliar rupiah. Cara menjawab soal yang B. Tarif deflasi per unit sama dengan 25 miliar per 5 juta sama dengan 5.000 rupiah. Beban deflasi untuk tahun pertama sama dengan 5.000 rupiah dikali 400.000 sama dengan 2 miliar. Ayat jurnal untuk mencatat beban deflasi yaitu beban deflasi pada akumulasi deflasi dengan nominal 2 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan contoh soal penyusutan aktiva tetap sumber daya alam. Contohnya yaitu
terdapat sebuah lahan yang digunakan untuk tambang yang memiliki kisaran harga sebesar 200 juta. Lahan tersebut ditaksir memiliki kandungan tambang sebesar 100.000 ton. Dan setelah dieksploitasi, ternyata nilai taksirannya mencapai 10 juta rupiah. Perhitungan depresi per ton adalah sebagai berikut. Depresi diketahui, harga perolehan aktiva tetap diketahui senilai 200 juta rupiah. Dikurang nilai residunya yaitu senilai 10 juta rupiah. Kemudian taksiran jumlah satuan barang tambang yang terkandung adalah senilai 100.000 ton. Jika dijumlahkan, maka hasilnya 1.900 rupiah per ton. Kemudian, diketahui pada tahun pertama lahan tersebut dieksploitasi dan menghasilkan 20.000 ton, sehingga total depresi tahun tersebut yaitu 1.900 rupiah per ton dikali 20.000 ton. Dan hasilnya 38 juta rupiah. Jumlah tersebut dicatat dengan jurnal depresi di sisi debit senilai 38 juta pada akumulasi depresi di sisi kredit senilai 38 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.